Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Miss Yuni dalam pembelajaran tematik kita di kelas 3. Nah, masih di tema 8 tentang Praja Bunda Karana. Kita akan melanjutkan ke materi subtema 4. Karena hari kemarin kita sudah subtema 3 dan untuk saat ini kita akan beralih ke subtema 4 yaitu aku suka berkarya. Nah, tujuan kita pagi hari ini adalah anak-anak mengamalkan pengamalan sila Pancasila, kemudian mengidentifikasi paragraf dan ide pokok, serta menggali informasi tentang arah mata angin dan denah pada teks bacaan. Nah, 3 tujuan pelajaran hari ini dan sedikit materi, silakan disimak terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengamalan sila Pancasila. Di materi-materi sebelumnya sudah pernah kita bahas bersama-sama tentang pengamalan sila Pancasila. Sekarang akan coba diulang kembali sedikit ya. Nah, pengamalan sila pertama yang dilambangkan dengan lambang bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan silanya adalah tentang sebuah kegiatan beribadah atau yang berkaitan dengan Tuhan, seperti taat menjalankan ibadah, menghormati teman berbeda agama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kaitannya dengan ketuhanan. Yang kedua, lambangnya yaitu rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba pengamalan sila Pancasilanya diantaranya kita harus saling menyayangi, berani menegakkan keadilan kebenaran, dan menolong teman yang kesusahan. Seperti itu. Lanjut ke sila yang ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Contohnya adalah mengikuti upacara bendera, ikut menjaga keamanan dan ketertiban bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi, kalau misalnya ada yang berbeda-beda kemudian bersatu, itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kepala banteng ini apa bunyi silanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menghargai pendapat orang lain, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan tidak memaksakan kehendak. Seperti itu. Yang berkaitan dengan sebuah kegiatan musyawarah atau pengambilan keputusan bersama itu sesuai dengan sila keempat. Yang terakhir, yaitu padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, membantu orang lain, tidak boros, dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Itu tadi pengamalan sila Pancasila. Nanti ketika dalam kehidupan sehari-hari, pasti contohnya akan lebih beragam. Nanti coba kalian sesuaikan dengan pengamalan sila Pancasila yang keberapakah itu. Kita lanjutkan tentang paragraf dan ide pokok. Nah, apa itu paragraf? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mengandung satu ide pokok. Sedangkan ide pokok adalah pikiran atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Jadi, kalimat dalam satu paragraf itu akan terdiri dari beberapa kalimat. Salah satu dari kalimat tersebut adalah ide pokok yang membangun sebuah paragraf. Nah, setelah itu kita lihat kembali gambar di bawahnya. Di situ ada yang namanya denah. Kalian biasanya sama bunda ayah pasti biasa membaca denah kalau mau pergi ke suatu lokasi, betul ya? Denah itu gambaran letak atau lokasi suatu tempat. Misalnya di sini di gambar Pasar Gede itu berada di Jalan Merapi.
di depan kantor polisi. Namun ada juga yang membantu denah di sini itu ada yang namanya arah mata angin. Ya, di denah ini juga terlihat ada arah mata angin ya. Utara, selatan, barat, dan timur. Bahkan ada sampai barat laut, timur laut, tenggara, dan barat laut. Oke, tentang denah ini sebenarnya hanya tinggal kalian baca saja ya. Di mana letak posisi suatu tempat ketika ingin kalian cari. Posisi tempat itu akan kalian cari. Jadi akan lebih mudah kalau ada arah mata anginnya. Sudah. Terima kasih, materinya hanya itu. Dan setelah ini kalian bisa melanjutkan evaluasi di kuisis yang hanya bisa dilakukan satu kali. Soalnya sekitar 20. Silakan kalian berlatih ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum.